Halo sahabat Smart, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kisah di balik aplikasi WhatsApp, sebuah aplikasi pengirim pesan terbaik saat ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel aku ya. Terima kasih. Oke, mari kita lanjut. WhatsApp adalah salah satu aplikasi pesan singkat yang sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Menurut hasil riset, pengguna aplikasi ini menjadi yang paling banyak mengalahkan jenis aplikasi pesan singkat lainnya, seperti BBM. Aplikasi ini kian mendunia setelah dibeli Facebook dengan harga fenomenal, yakni 16 miliar US dollar, atau saat ini berkisar 220 triliun. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kesuksesan WhatsApp ternyata tersimpan kisah inspiratif yang penuh perjuangan dari salah satu pendirinya? Yap, Jencom. Jencom merupakan salah seorang dari pendiri WhatsApp sendiri. Jencom berasal dari keluarga keturunan Yahudi yang lahir pada 24 Februari 1976 di daerah Fastiv, bagian Kiev, Ukraina. Jencom tidak lahir di tengah keluarga serba ada. Ayahnya saat itu bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi saat itu sungguh memprihatinkan karena Jencom hidup di tengah gejolak politik dan meningkatnya gerakan anti-Yahudi di Ukraina. Menimbang risiko yang semakin tinggi, Jencom dan keluarga memutuskan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990 dan tinggal di salah satu wilayah di sana. Meski berhasil lolos dari gejolak politik dan gerakan yang mengancam keluarganya, hidup yang dijalani Jencom tidak berarti baik-baik saja. Jencom dan ibunya harus bekerja keras dan bertahan hidup di Amerika Serikat. Jencom sempat bekerja sebagai cleaning service di sebuah toko, sedangkan sang ibu bekerja sebagai pengasuh anak, namun tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hidup serba sulit yang dijalani Jencom membuatnya harus menggantungkan hidup pada subsidi makan yang diterima dari pemerintah, yang sebenarnya ditunjukkan bagi para tunawisma atau gelandangan. Bahkan, untuk menikmati waktu istirahat pun seringkali hanya beralaskan tanah dan beratapan langit. Segala macam pekerjaan ia coba lakoni ketika pertama kali pindah ke Amerika, hanya untuk menyambung hidup mereka saja. Meski hidup serba pas-pasan, Jencom tidak menyerah begitu saja. Pahitnya hidup sudah Jencom rasakan saat itu, tetapi ia terus berusaha dan pantang menyerah. Ketika pindah, Jencom memang sudah diketahui mahir berbahasa Inggris, sehingga ia pun masuk sekolah di Amerika. Meski begitu, Jencom adalah murid yang cerdas dan sangat menyukai pemrograman komputer yang ia pelajari secara otodidak dari buku-buku bekas. Setelah menempuh pendidikan sekolah, semangat Jencom untuk menimba ilmu terus terpacu, hingga ia memilih untuk melanjutkan studi di San Jose University. Berbekal jiwa pantang menyerah, Jencom berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah dengan cara bekerja sebagai penguji sistem komputer. Programming masih menjadi bidang yang diminatinya, bahkan disebut sebagai passion. Semangatnya terus membara, meski saat itu ia berada di jalur dropout. Beruntungnya, nasib baik berpihak pada Jencom karena dipertemukan dengan Brian Acton, seorang pegawai Yahoo yang kemudian menjadi teman dekatnya. Mengantongi pengetahuan tentang komputer yang dipelajarinya secara otodidak, Jencom memberanikan diri untuk melamar pekerjaan ke Yahoo atas saran Brian Acton. Tidak sia-sia, Yahoo memberikan kesempatan kepada Jencom untuk berkarir di sana. Selama berkarir di Yahoo, ia sudah merasakan jatuh bangunnya perusahaan tersebut. Berbarengan Brian Acton, Jencom lalu mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari Yahoo pada tahun 2007.
di mana ia telah lama bekerja di sana serta berkembang cepat di Yahoo. Setelah memutuskan berhenti dari Yahoo, Jane Combe melamar kerja di Facebook yang disebut sebagai servis sosial media karya Mark Zuckerberg dan tengah naik daun di internet. Namun saat itu, Facebook menolaknya, sehingga memantik semangat Jane Combe dan Brian Acton untuk membuat sesuatu yang berpotensi dan membuka peluang lebih luas. Penolakan yang diberikan Facebook saat itu tidak menjadikan Jane Combe menyerah begitu saja. Inspirasi terciptanya WhatsApp dimulai tahun 2009, di mana saat itu iPhone sedang mengalami ketenaran dan Jane Combe pun membelinya. Ia kemudian tertarik pada kumpulan kontak di iPhone dan juga pada App Store. Tahun 2009 menjadi tahun bersejarah bagi Jane Combe. Perusahaan WhatsApp yang bermarkas di California resmi didirikan, dan Jane Combe pun fokus mengembangkan aplikasi ciptaannya. Awalnya, WhatsApp hanya didownload sekitar 250 orang saja, dan kebanyakan dari teman-teman Jane Combe sendiri. Aplikasinya pun belum dikatakan sempurna, karena masih sering mengalami hambatan. Bahkan, perkembangannya terbilang lambat, membuat Jane Combe sempat berpikir untuk menghentikan pengembangan aplikasi tersebut. Namun, niatnya digagalkan melalui suntikan motivasi dari teman baiknya, Brian Acton. Meski dengan perasaan ragu, Jane Combe terus mengembangkan aplikasi ciptaannya. Apple kemudian datang dengan bantuan sebuah pemberitahuan pada tahun 2009. Hal ini kemudian memberi jalan bagi Jane Combe untuk memodifikasi aplikasi buatannya. WhatsApp di awal kemunculannya hanya sebagai update status di kontak telepon iPhone. Selanjutnya, Jane Combe merilis WhatsApp V2 yang dilengkapi dengan fitur pesan instan yang berhasil menaikkan jumlah pengguna aplikasi tersebut menjadi 250.000 pengguna. Hingga akhirnya secara resmi, Brian Acton bergabung dengan Jane Combe untuk mengembangkan aplikasi WhatsApp, seperti meluncurkan fitur pengiriman foto pada tahun 2009 di iPhone. Kemudian, WhatsApp diubah menjadi aplikasi berbayar pada tahun 2010, dan mereka berhasil memperoleh pendapatan sebesar 70,1 juta pada bulan pertama. Hal ini kemudian membuat investor lain banyak berdatangan untuk menanamkan modalnya di WhatsApp, dan aplikasi ini pun berhasil masuk dalam 20 besar aplikasi populer di App Store. Suntikan dana dari investor terus berdatangan hingga WhatsApp menjadi aplikasi primadona di berbagai penjuru dunia. Sempat ditawarkan oleh Facebook, namun Jane Combe menolaknya. Aplikasi WhatsApp terus berkembang, dan pada tahun 2013, WhatsApp berhasil memiliki pengguna aktif sekitar 200 juta. Melihat kesuksesan WhatsApp, membuat Google dan Facebook untuk mengakuisisi aplikasi tersebut. Hingga kemudian pada tahun 2013, Jane Combe dan Brian Acton setuju untuk menjual WhatsApp ke Facebook. Akuisisi WhatsApp oleh Facebook membuat Jane Combe dan Brian Acton sebagai orang kaya baru berkat perjuangan mereka mengembangkan aplikasi WhatsApp. Jane Combe sendiri setelah aplikasinya berhasil dibeli oleh Facebook, kekayaannya melonjak drastis sebesar 80 triliun. Melihat jatuh bangun perjuangan Jane Combe dari seorang yang serba berkekurangan menjadi bergelimang harta, telah membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi kesuksesan masing-masing. Berjuanglah dengan kemauan keras, tidak mudah menyerah, dan terus semangat untuk memanfaatkan setiap peluang. Kisah sukses ini menunjukkan sebuah perjuangan hidup yang sangat inspiratif untuk diteladani. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nantikan video inspirasi selanjutnya ya. Bye-bye.